Gubuk-gubuknya mau dibongkar. Ini di mana nih? Udah berapa tahun mbaknya? Belum ada 1 tahun. Mau dibongkar ini. Mau dibongkar? Ya, mau dibangun. Ini punya pemerintah. KTP-nya mana? Orang mana, Bang? Pindah. Nggak boleh, mau dibongkar. Mana Pak Lurah? Pak Lurahnya tahu nih, kapan nih. Nah, insya Allah terminal ini akan kita jadikan sekolah Siger, SMA Siger Bandar Lampung. Di depan publik, kata sekolah gratis diteriakan lantang. Tapi di balik spanduk kepedulian itu, ratusan siswa justru seperti ditinggalkan di lorong gelap sistem pendidikan yang diduga cacat sejak lahir. Udah berapa lama sih sekolah di Siger? 3 bulan. Bayar nggak? Gratis nggak? Gratis. Modulnya bayar. Apa? Bayar 15.000. Apa? Satu buku 15.000, Pak. Buku apa? Buku modul. Setiap pelajaran harus IPA, IPS, TK, semuanya 300-an, Pak. SMA Siger dipromosikan sebagai harapan bagi masyarakat miskin. Namun fakta di lapangan justru memunculkan pertanyaan yang mengerikan. Bagaimana mungkin sekolah yang disebut milik rakyat itu diduga berjalan tanpa legalitas yang jelas, memakai gedung SMP, diajar guru SMP, siswa tidak punya NISN, tidak masuk Dapodik, tetapi dana APBD ratusan juta rupiah terus mengalir tanpa henti. Ini bukan lagi sekadar polemik pendidikan, ini mulai menyerupai potret arogansi kekuasaan yang merasa kebal terhadap aturan. Siswa-siswi yang datang dengan mimpi ingin sekolah gratis justru menghadapi kenyataan pahit. Buku modul harus bayar, tidak ada seragam putih abu-abu, tidak ada batik sekolah, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, tidak ada pelajaran komputer yang layak. Bahkan sebagian proses belajar tersebut masih menumpang di gedung SMP negeri. Baju olahraga dan batik ada nggak? Ada dia di rumah. Ada di rumah, cuman SMP doang gitu olahraganya. Kalau sini nggak ada. Dari Sigernya belum dikasih? Belum. Belum dikasih? Belum. Nah, ekstrakurikuler ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Belajar komputer nggak? Nggak. Belum pernah belajar komputer? Belum. Untuk ini Bu, untuk baju itu gimana? Kita beli sendiri apa dikasih? Ya, beli sendiri. Publik pun mulai bertanya, uang rakyat yang sudah digelontorkan itu sebenarnya habis untuk apa? Di saat mahasiswa, aktivis, hingga dinas terkait mulai bersuara meminta agar nasib siswa diselamatkan dan dipindahkan sekolah yang legal dan layak, respon yang muncul justru dinilai dingin. Tidak ada langkah tegas menghentikan polemik, tidak ada kejelasan perlindungan terhadap masa depan siswa. Yang terlihat justru aliran program tetap berjalan di tengah status perizinan yang disebut telah ditolak oleh dinas terkait. Tuntutan Aliansi Lampung Melawan memindahkan siswa-siswi SMA Siger Bandar Lampung ke SMA yang memiliki legalitas resmi dengan jaminan beasiswa. Semangat! Kalau untuk SMA Siger, tentu itu juga jadi perhatian kita karena buat apa anggaran sebesar itu kalau memang mahasiswa di Siger itu, siswa yang di Siger belum mendapat legalitas yang jelas. Itu jadi poin utama bagi kita semua juga. Kami menolak tegas memberikan rekomendasi SMA Siger terkait dengan izin operasionalnya apabila syarat-syaratnya belum dipenuhi. Nama Eva Dwiana ikut menjadi sorotan tajam karena SMA Siger terus dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan dan Yayasan Siger Prakarsa Bunda yang disebut memiliki hubungan erat dengan pejabat aktif maupun mantan pejabat pemerintah Kota Bandar Lampung. Kini tekanan hukum mulai membesar. Penggiat kebijakan publik Indonesia, Abdullah Sani, secara terbuka terus mendorong agar kasus ini naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Ia menilai ada dugaan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa izin resmi sejak tahun 2025. Sani bahkan secara langsung mengirim surat kepada Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf untuk meminta penanganan lebih tegas terhadap pengurus Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Baginya, persoalan ini bukan sekadar administrasi sekolah. Ini menyangkut dugaan tindakan pidana korporasi, penyelenggaraan pendidikan tanpa izin, serta potensi kerugian terhadap peserta didik dan penggunaan APBD. Yang membuat publik semakin geram. Berbagai dokumen disebut telah menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pernah meminta agar SMA Siger tidak membuka penerimaan siswa baru sebelum izin pendirian resmi dikantongi. Tetapi aktivitas sekolah disebut tetap berjalan. Jika benar demikian, maka publik berhak bertanya dengan nada paling keras, siapa yang sebenarnya merasa paling berkuasa di balik SMA Siger sampai berani terus berjalan meski peringatan sudah keluar. Siswa kini berada di tengah ketidakpastian. Mereka datang untuk mencari masa depan, tetapi justru terjebak dalam konflik legalitas yang belum selesai. Dan di titik inilah kemarahan publik mulai berubah menjadi tuntutan hukum. Sebab pendidikan bukan panggung pencitraan, pendidikan bukan proyek kekuasaan keluarga pejabat, dan anak-anak dari keluarga miskin bukan alat politik untuk membangun citra kepedulian di depan kamera.
Jika benar sekolah ini sejak awal tidak memenuhi syarat legalitas, namun tetap dijalankan sambil menerima aliran dana negara, maka aparat penegak hukum dituntut membuktikan bahwa hukum masih lebih tinggi daripada kekuasaan. Namun satu hal sudah terlanjur meledak di ruang publik, kepercayaan masyarakat terhadap slogan sekolah gratis untuk rakyat miskin mulai runtuh ketika kenyataan di lapangan justru memperlihatkan siswa merasa tidak terurus, tidak terlindungi, dan seolah menjadi korban dari sistem yang dipaksa berjalan tanpa fondasi yang sah.